Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Jadi tema readingan kali ini adalah, akankah dia bergerak untuk mendekatiku? Ya, akankah dia bergerak untuk mendekatiku? So ini buat yang kepo-kepo aja dan hope you like this reading gitu ya. Beta ini simple reading, jadi jangan terlalu dibawa baper, apalagi dibawa serius. Ini fun reading juga ya, buat entertain. Kalau kalian ingin lebih detail atau mau lebih personal, kalian bisa personal reading ke aku. Harga dan biaya sudah tertera di deskripsi. Kontak personnya juga sudah ada, jadi langsung chat aja ya. So akankah dia bergerak kepadaku? Dia bergerak mendekatiku? Bisa ya. Sebentar, aku akan ngambil pile. Oke. Pile 1 ada Queen of Wands, dan pile 2 ada Fool. Oke. Silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. Dan namanya juga ini adalah sebuah fun reading, berarti ada kalanya nggak bisa resonate sama kalian ya guys, perlu diingat lagi gitu. Oke, kalau udah aku akan mulai readingannya dari pile nomor 1, Queen of Wands. Akankah dia bergerak kepadaku? Yes, but di sini kamu harus yakin dulu, kamu butuh dia nggak dalam hidup kamu gitu. Jadi biar energi dia makin dekat ke kamu. Ketika kamu yakin dengan orang yang kamu tuju, tentu saja energinya juga akan semakin mendekat. Kalau kamu akan memberikan hal positif dan hal baik dalam hidup dia, tentu dia akan dengan gercep bakal ke arah kamu. So di sini yang aku rasakan adalah bagaimana kamu memberikan hal-hal positif untuk dia gitu. Akankah dia bergerak kepadamu? BTW zodiak besok ya. Akankah dia bergerak kepadamu? Kartunya udah mulai licin. Bismillah. Oke, kalau udah aku akan pilih kartunya. Bismillah. Seven of Cups. Saat ini ya, dia tentu nggak mikirin kamu doang, tapi ada beberapa pilihan. Kandidatnya itu banyak, dan itu nggak kamu doang. Makanya aku bilang kamu di sini harus memberikan energi positif, energi yang bisa membuatnya dekat sama kamu gitu. Soalnya di sini pikiran dia nggak kamu doang, ada banyak hal. Kerjaan iya, cari calon pendamping juga iya, banyak yang dia pikirkan. Jadi perlu hati-hati dan jangan sampai kemakan rayuan cinta orang lain. Kamu ini gampang baper dan gampang pelin-pelan, intinya gitu. Jadi aku takutnya kalau misalkan ada orang yang rayu dikit, kamu udah keburu suka sama orang itu. Nah, di sini jangan, please, karena bisa aja justru orang itu adalah jodoh kamu gitu, orang yang kamu pikirkan saat ini. Jadi kamu jangan terlalu kemakan rayuan orang lain. Oke guys, lanjut. Ada Seven of Wands. Emang sih berat. Mungkin dia orangnya famous, banyak yang suka juga. Jadi kayak kamu emang. Tapi gini kak, mungkin banyak yang kayak gitu. Tapi gini kak,
Kalau aku nungguin dia, belum tentu dia mau sama gue gitu kan. Ya kamu harus yakin. Makanya aku bilang di kartu pertama, kamu harus yakin, kamu harus memberikan energi positif buat dia, biar feedbacknya bagus, biar dia juga ada kayak rasa, ih nih orang perhatian ya, ih nih orang care ya sama gue, ih nih orang kok sayang ya sama gue gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan, hati manusia kan bisa berbolak-balik ya. Dan kalau emang kamu sama dia berjodoh, who knows gitu. Makanya di sini melatih kesabaran dan biar kamu nggak pelin-pelan juga gitu loh. Aku tahu kamu juga dekat sama orang lain lagi, tapi bisa saja orang yang kamu pikirkan dan kamu fokuskan saat ini, kita sebut aja misalkan Anton, Ridwan, si Ridwan ini ternyata suka sama kamu, Antonio nama ini adek gua. Oke. Soalnya aku lihat nih guys, dia ini tipikal orang yang nggak mau salah pilih juga, nggak mau ragu juga. Kalau emang kamu adalah orang yang terbaik buat dia bakal mengusahakannya gitu. Jadi aku bilang kamu harus fokus untuk percaya pada diri sendiri, ikhlasin aja, dan pasang energi positif untuk dia. Jangan sampai kamu ngasih energi negatif, atau mungkin kamu memberikan hal-hal yang gak baik gitu, cemburuan atau WA mulu gitu, labil lah intinya. Itu ngebuat dia stres pada akhirnya gitu. Jadi ya kalau mau sama dia, walaupun susah tapi coba aja, karena siapa tahu kamu akan malah bahagia sama orang ini gitu. Walaupun aku ngelihat ada perbedaan usia juga nih di sini, perbedaan usia, perbedaan sifat ya. Mungkin kamu harus lebih cuek jadi orang. Di sini aku ngerasa kamu kurang cuek, jadi kamu bagaimana bisa biar kamu lebih cuek gitu loh. Belajar untuk cuek gitu. Terus belajar untuk yakin pada diri sendiri, yakin untuk kamu tuh pasti bisa punya cinta sejati. Kamu jangan terlalu menggebu-gebu kalau untuk sama orang ini, kalau aku lihat. Karena ketika kamu malah menggebu-gebu tuh dia malah menjauh sama kamu, dia malah ilfeel. Di sini malah kamu biasa aja, harus yang santai, jangan ketahuan kalau misalkan kamu suka sama dia gitu. Oke? Intinya kamu harus legowo, harus banyak santai. Oke, thank you. Namanya juga ini a simple reading. Oke, apakah dia akan mendekatiku? Dia mendekatimu, file 1. Cuman ya gitu, kamu harus relax, membiarkan energi positif ada untuk kamu, produktif aja untuk diri kamu sendiri gitu. Fokusin untuk diri kamu sendiri full. Oke. Sorry, dia mungkin kalau misalkan kamu suka sama dia itu susah ya. Dia udah ada orang yang lain di dalam hidupnya. Maaf, akankah dia akan mendekatimu atau mendekatiku? Sorry, di sini aku bilang tidak akan. Kenapa? Aku akan tarik kartunya. Kenapa dia tidak akan mendekatimu? Dia udah ada hubungan dengan orang lain di sini. Maaf banget, dia udah ada hubungan dengan orang lain, dan orang lain itu bisa saja pacarnya dia. Kamu sama dia tuh udah dianggap teman.
gitu, dianggap sahabat, dan dia nggak pingin hubungan kamu dan dia tuh rusak karena ada seseorang yang menyimpan rasa di sini. Jadi dia pingin hubungan kalian tuh tetap berteman, tetap layaknya saudara. Ya, dia udah nganggap kamu sebagai orang yang baik buat hidupnya. Bahkan aku melihat file 2 ini lebih mengarah bagaimana dia ini sama kamu respectnya gitu. Dia respect sama kamu sebagai sister, brother, dan itu nggak bisa dilanjutin karena perasaan dia ke kamu itu cuma sekedar itu doang ya. Sifat dia masih kayak anak-anak juga, jadinya orang yang kalian fokuskan saat ini sorry, dia nggak bener-bener kayak yakin sama perasaannya dia kamu. Jadi ya maaf gitu kalau misalkan aku bilang dia udah punya orang lain di dalam hidupnya dan dia nggak datang untuk kamu, dia bukan jodoh kamu gitu. Karena kalau kamu tetap berusaha sama dia, ngejar dia, kamu akan tetap sakit di sini, sakit, batinmu sakit gitu. Kali-kali kan aku readingnya simple dan santai, nggak berat. The letter ya, dia hanya menganggap kamu teman yang ada di sosial media dia, teman yang bisa membantu dia, yang bikin dia semangat untuk tetap jalanin hidup walaupun dia walaupun dia menanggung beban berat gitu. Dan kamu adalah orang yang mungkin pernah bikin dia tenang, bikin dia happy, bikin dia tawa, bikin dia santai, bikin dia nggak sedih-sedih, intinya gitu. Dan dia nyaman sama kamu as like this gitu, as like that clothes. Soalnya dia banyak kekhawatiran kalau dia sama kamu, dia nggak mau hubungan yang kalian jalanin itu akan rusak gitu, akan jatuh ke sekian kalinya. Dia nggak mau, karena itu dia itu kan pernah punya hubungan dengan seseorang, pada akhirnya dia ditinggal orang itu, padahal dia udah ngerasa nyaman, udah pingin ke hubungan serius. Dan dia itu dari pertemanan, dari circle, sama kayak kamu sama dia ketemunya di satu circle gitu. Dan dia kayak nggak mau punya hubungan yang masih dalam satu tempat komunitas kerja dan semacamnya. Makanya ini dia punya seseorang di dalam hidupnya ini, itu bisa aja dari dunia yang berbeda gitu, bukan tempat kamu dan tempat dia melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Simple itu sih. Jadi ya aku ngerasa kamu sama dia bakal lebih more friends, tapi like brother sister. Jadi saling ada rasa peduli dan kasih sayang tuh kayak ke saudara, kayak ke kakak adik gitu, nggak lebih dari sekedar itu. Oke, itu aja guys. Thank you yang udah nonton video ini. Semoga bisa membantu kalian dan happy day. Semoga malam hari kalian atau siang sore ini kalian diberikan kebaikan. Dah.